Silahkan. Iya. Oke, sekali lagi ke sini. Oke, sekali lagi ke Arman lagi boleh? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Itu kan menjadi cerita tersendiri soalnya buat Kaunge gitu. Walaupun sekarang anaknya udah gak didongengin lagi karena udah preteen ya. Udah teen ya, udah remaja. Nah, itu kan jadi momen yang sangat spesial sekali. Tapi kalau Kaunge sendiri ada nggak sih pelajaran spesial mungkin yang bisa didapatkan dari mengisi suara film Jumbo ini? Dari mengisi suara film Jumbo mungkin lebih ke mengetahui cerita film ini sendiri. Buat aku ini ada sebuah film yang punya message. Kalau sebagai orang tua tuh ini sesuatu yang bisa kita tinggalkan, legacy gitu buat anak kita. Message di film ini sendiri buat aku amat sangat kuat. Di sini aku sebagai seorang ibu gitu, kita bisa melihat kalau anak-anak ini tuh punya perjalanan hidupnya sendiri. Tapi bagaimanapun juga apa yang orang tuanya ajarkan, kasih sayang orang tuanya itu akan selalu ada di dalam dirinya dia. Rasanya sama nggak seperti yang aku gambarkan tadi? Hangat. Sama. Atau mungkin lebih kena ke inner child-nya. Anak-anak di dalam diri lebih kayak itu apa telur ceplok, bajunya apa. Jadi imajinasi itu jalan tapi somehow hati kita jadi hangat. Ah, itu dia yang terpenting adalah kalau misalnya habis nonton Jumbo udah pasti hati kita pulang hangat. Itu dia. Terima kasih Kaunge. Aku juga hangat sekali lihat kamu. Masa sih? Kalau Vi tadi di depan ada yang jawab, iya hangat. Kamu pakai hoodie 2 lembar. Rian tuh bisa kepikiran Nggak soalnya itu dia anak ini Mapala biasa. Oh ya Mapala. Kalau dia cenderung panas kayaknya bukan hangat. Hoodie-nya 2 lapis ini. Emang hangat, mohon maaf ya. Ini warganya banyak di sini pakai hoodie ya. Nggak apa-apa. Tapi bawa plang villa kan? Di sini langsung maksudnya ya. Kaunge terima kasih banyak loh. Sama-sama. Oke, sekarang kita beralih ada Ayah. Saat nonton juga sering bertanya-tanya ini gimana caranya ya, menyamakan emosi suara itu dengan emosi karakternya. Jadi pas ditawarin itu satu challenge yang seru banget. Apalagi ini waktu itu 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu lagi pandemi. Jadi banyak energi yang nggak kepake. Jadi wah kayaknya kita mesti coba ini. Jadi challenge waktu itu pas bergabung pertama kalinya. Oke, tapi tantangan yang Paling sulit itu memang pas lagi ngobrol ekspresi itu ya. Karena kan agak gak pengen pengen perfect, pengen dapat banget. Dan itu diajarin dulu sih sebetulnya. Dia diajarin dulu, kedengaran udah lebih enak. Walaupun dibilang masalah tenang aja. Masalah ngomong biasa juga udah enak kok katanya gitu. Cuman kayak kayaknya masih belum ya. Jadi challenge-nya itu di komen. Yang pasti saat aku diminta untuk bergabung di Project Jumbo ini, aku langsung bahagia banget dan gak peduli dikasih karakter yang mana. Karena dari kecil sampai sekarang ya gak pernah berubah, aku suka banget nonton film animasi. Dan kenapa buat aku film Jumbo ini sangat spesial? Karena kalau mungkin aku melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Menurut aku di dunia sekarang, dalam masyarakat kita, memang social media bisa dibilang memiliki kelebihan, tapi juga banyak sekali kekurangan. Bagi orang manusia segala umur ya, masih kecil, remaja, dewasa seperti kita, aku kadang-kadang merasa bahwa dengan dunia yang semakin digital, kita jadi lebih mudah iri dengan hidup orang lain, lebih mudah insecure dengan diri sendiri, lebih merasa tidak cukup, dan kadang-kadang karena yang kita konsumsi di media tidak selalu positif, pikiran kita pun menjadi sempit. Benar-benar luar biasa bermakna karena melalui karakter Don dan teman-temannya, film ini menunjukkan bahwa kadang-kadang imajinasi kita sudah cukup untuk membuat hidup kita lebih berwarna. Dan di luar apapun yang terjadi, mau kita bisa mencapai mimpi kita atau tidak, at the end of the day, yang paling penting adalah keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang sekitar kita yang benar-benar mengenal siapa diri kita. Simple and powerful message, sesuatu yang harus ditonton dan diserap oleh orang-orang semua umur. Dan makanya dari tadi kita juga bilang kan, film ini untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak di dalam diri kita.
Karena kita pun sebagai orang dewasa kadang-kadang lupa bahwa hidup sebenarnya memang sulit tapi bisa indah kok. Selama mindset kita bisa kita kontrol, dan tentunya imajinasi kita tidak pernah berhenti berimajinasi, begitu. Dan makanya nanti teman-teman jangan lupa nonton film Jumbo Lebaran nanti, ajak semua orang, gak hanya anak-anak, keponakan, teman-teman kalian semuanya, because this movie really is for everyone. Yeay, Kak Cinta, let's make it for really jalan ya. Oh nggak usah maksa ya. Aku tadi mau quotes padahal jadi gagal ya. Terima kasih Kak Cinta. Iya, aku juga cinta kuya tapi. Maaf. Oke, ada Mas Kiki di sini. Hai, Pak Kades kita. Halo semuanya. Pak Kades is atau bukan ya? Ini Pak Kades ya. Selamat sore semuanya. Kalau saya sudah milih Ariel apa bro? Aduh, udah dapet sih dipnya ya. Terima kasih ya. Oke, Mas Kiki kan ini mengisi suara sebagai Pak Kades nih, yang mana tadi di awal, aduh aku lo udah lovely banget nih Pak Kades ngebelain pas warganya mau digusur tokonya gitu ya. Aku tuh udah mikir kayak, ini pasti jadi hero di akhirnya nih yang bantuin Don nih. Ternyata, aduh, sebel banget sama Pak Kades di akhir-akhir tuh kayak, rasanya pengen ikutan kejar-kejaran deh. Tapi kalau Mas Kiki sendiri gimana nih mengisi suara yang awalnya kan penuh cinta, terus ternyata dia punya sesuatu cerita yang akhirnya membuat dia tuh jadi jahat gitu. Padahal dia kesian gitu si Pak Kades ini kan. Mungkin ada cerita-cerita khusus ketika mengisi suaranya? Ya, pertama kali diajakin project ini sama Rian udah seneng banget nih. Wah, jadi Pak Kades. Wah, bisa aja kan pastinya ya dia. Kan? Ternyata di kartun pun saya jadi orang jahat gitu ya. Jadi antagonis, emang apesnya saya ya. Tapi kan suaranya di Itu betul. Nggak, tapi iya senang sekali dapat project ini gitu, karena saya juga awal mulai saya penasaran ini prosesnya seperti apa. Apakah kita isi suara dulu baru jadi kartunnya atau gimana. Jadi saya sih nggak pakai pikir dua kali gitu. Oke, saya langsung mau gitu, dan ternyata buat saya prosesnya sangat seru dan mengasihkan. Ini pengalaman pertama saya gitu. Bagaimana kita bisa mengekspresikan rasa kita, terus pada saat kita take vokal juga dikelilingi beberapa kamera ya Yan ya, karena juga untuk menangkap ekspresi kita, sehingga nanti tim animasinya juga punya gambaran, oh karakternya seperti apa, marah seperti apa, sedih seperti apa gitu. Dan menyangkut peran Pak Kades sendiri sebenarnya kalau mau dibilang antagonis atau protagonis, sebenarnya tergantung dari sudut pandang kita sih. Kalau saya melihat dari sudut pandang Pak Kades, mengapa dia melakukan hal itu gitu, karena dia punya alasan yang kuat, dia punya alasan mengapa dia harus melakukan seperti itu, background ceritanya seperti apa yang membuat Pak Kades jadi seperti itu, jadi merasa marah. Jadi mungkin kalau dari sudut Pak Kades, ya saya tidak merasa saya orang yang antagonis, saya melakukan ini karena alasan yang jelas gitu. Dan memang ini Jumbo ini akhirnya tadi ketemu sama Rian, saya pelukan Rian, akhirnya ya Yan jadi juga Yan. Kita sudah menunggu bertahun-tahun gitu. Dan saya juga belum nonton, tapi saya ngeliat trailernya aja saya berkaca-kaca gitu. Bener, ini film yang buat anak kita, buat teman-teman, bahkan buat inner child di diri kita gitu. Saya selalu merindukan film-film Lebaran yang bisa ditonton bersama keluarga. Kalau dulu mungkin Lebaran tuh kita ada film tradisi keluarga, habis sungkem terus kita nonton berbondong-bondong, nonton trio komedi terbesar di Indonesia. Kali ini saya berbondong-bondong untuk menonton Jumbo di Lebaran, dan saya harap bukan cuma untuk Lebaran tahun ini, tapi untuk Lebaran tahun-tahun depan juga. Semoga ini bisa menjadi tradisi buat keluarga di Indonesia untuk menonton film animasi. Terima kasih. Karena waktu itu dia masih semana, masih kecil banget ya. Oh itu travel size mungkin waktu itu ya. Hai Prince Putera,
ya. Jangan. Nanti lepas gitu kulitnya. Oh gitu. Oh itu ekstensi Aku pipinya. tetap pengen kayak apa ya, cabi gitu. Oh. Nanti biar nanti SMP baru Diet ya. sabar. Nah, sekarang masih SD berarti ya? Masih SD. Ih, aku SMP loh. Maksudnya SMP saya udah nikah gitu maksudnya. Tapi Prince, ini kan luar biasa banget loh. Dari tadi teman-teman langsung ketika selesai gitu, ih Don luar biasa, teringat-ingat langsung. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Prince Putih Rai. Nah, menurut kamu ada nggak sih kesamaan kamu sama Don selain memang kelihatannya memang mirip sih? Gemes. Ada nggak kalau karakternya sendiri yang mirip kamu sama Don? Jadi kalau menurut aku tuh mirip gak sih sama Don? Mirip banget. Mirip banget. Dari sifat, Don itu percaya diri dan pantang menyerah. Aku percaya diri dan pantang menyerah. Dan pede aja dulu, pede. Terus Don suka nyanyi. Dan suka nyanyi. Dan aku juga suka nyanyi. Tadi di film ada aku nyanyi sama Kak Queen, Mary. Dan juga Don dikelilingi oleh orang-orang yang dia sayang. Omanya, Mary, teman-temannya, Nurman, Atta, Mae, semuanya. Kalau aku juga sama siapa? Mama Papa, sama Mama Papa. Maaf Mama Papa. Kenangan akan mama papanya Don gitu ya. Kalau aku juga ada orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang sayang sama aku, mama, papa, keluarga, teman-teman, sahabat, pacar, enggak. Udah punya pacar? Belum. Ketemu di Tinder nggak ya? Tinder apa? Tinder nggak percaya diri. Minder. Itu maksudnya minder. Oke. Jadi tapi ada satu yang benar-benar aku mirip banget sama Don. Badanku benar-benar segede gelembung. Gelembung yang besar sama kayak Don ya, pokoknya mirip lah sama Don. Suara sebagai Nurman. Nurman tadi ada momen-momen dimana aku sebagai ibu-ibu ini tuh pengen gantiin kamu baju karena kotor mulu baju kamu ya. Merosot sana, merosot sini si Nurman ya. Tapi boleh dong di-share sebenarnya apa sih yang paling kamu suka dari karakternya Nurman dan kenapa kira-kira? Yang aku suka dari Nurman, semuanya aku suka dari Nurman. Tapi yang paling aku suka adalah rasa keingintahuan dia. Kenapa? Gitu ya. Pasti udah pernah nonton kan tadi semua? Udah. Lihat kan dia punya buku isinya. Ya, Iya. gitu. Udah, tapi memang suara kamu agak beda dikit. Belum aktif. Oh iya, suara aku beda udah beda karena 5 tahun lalu ya. Jadi udah bugar. Jadi gimana? Ya itu, dan juga aku sukanya dia ini orangnya santai, dia optimis, dia selalu semangat. Dia kalau yang aku suka dari dia, kalau antara diri dia atau teman-teman dia, pasti dia selalu ngutamain temannya dia. Iya benar banget, sampai baju kotor aja Don udah mandi, udah dilapin sama neneknya rambutnya. Pas balik tetap kotor bajunya Nurman, udah sebel banget pengen gantiin baju. Tapi luar biasa Nurman, keren. Tepuk tangan dong buat Nurman. Terima kasih. Berikutnya ada Mae. Halo. Iya namanya gua kira Mae, udah keren banget Mae. Totalnya Graciela, gimana nih kagak dah. Graciela Abigail. Yes. Gimana caranya kamu dengan logat Betawimu tadi itu kok bisa? Kamu kan jaksel banget, kamu kelihatan jaksel. Oh, iya kan? Iya, exactly. Literally. Sebenarnya aku agak kesusahan dengan aksen Betawi itu juga sih. Cuman aku dibantu sama kalian, sama Om Cicis juga. They help me so much. Oh my god, yes. Yeah. Help together ya. Oke, tapi kalau yang what do you like for maksudnya apa yang paling kamu suka dari Mae maksudnya? Yang aku suka dari Mae itu dia tuh perhatian sama teman-temannya. Dia suka menolong. Terus dia realistis gitu, logis gitu. Kalau bisa dibilang mungkin mother of the group ya. Bener menengahi terus kan soalnya. Betul, mother of the group.
Oke, jadi kamu sukanya itu ya kalau dari Maya ya. Itu tapi beda banget ya, dia tadi ngomong kagak. Ya elah gitu. Beda ya sama kamu sehari-hari ya sepertinya ya. Kalau di sini aku nggak pakai itu. Kalau sehari-hari mungkin iya. Ya elah. Ke Bekasi dah sama gua, ayo. Kamu anak Bekasi di Jakarta Timur. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Oh, kamu juga. Juga. Kita nonton bareng dah pulang ya. Ada Ata juga nih. Ata mana Ata? Oh, di ujung Ata. Yang Adian. Ata ini awalnya dibenci karena dia membuli. Aku sebel banget pas kamu masuk tadi awal-awal tuh. Kayak mata-mata pitchingnya tuh kayak lo nggak bisa apa-apa Don gitu kan. Tapi endingnya ternyata kamu baik. Beda sama Pak Kades ya. Terus. Kamu gimana? Iya kamu kan kebalikannya dari Pak Kades kan. Kalau Pak Kades tadinya baik jadi jahat. Kalau kamu tadinya pembuli terus akhirnya jadi baik. Nah kalau kamu sendiri gimana sih momen kamu bersama karakter si Ata sendiri? Apa yang paling kamu suka? Aku suka semuanya dari Ata, dan yang paling aku suka itu relationshipnya sama abangnya yang diperankan sama Bang Angga Yunanda, tapi belum bisa datang malam ini. Jadi aku... Bentar ya, aku WhatsApp ya. Oh iya, maaf. Aku suka banget relationshipnya sama abangnya, yang dia tuh awalnya tuh ngebully, dan dia walaupun ngebully gitu, dia di akhir ada turning pointnya yang dimana dia akhirnya bisa bermain dan menghargai bermain bersama dengan Don dan geng Jumbo. Aku suka banget dia dengan abangnya itu sangat dekat, dia makan bareng, dia sangat sayang dengan abangnya yang memang ada kekurangan, walaupun itu dia tetap sayang, dan itu dia Ata. Wow, dan banyak yang bisa dicontoh dari Ata loh. Maksudnya kan kita kan kalau hidup di Indonesia nggak mungkin kita jarang anak tunggal ya, pasti punya kakak, punya adik, dan itu harus kita sayang seperti kamu menyayangi abangmu ya di sini. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Tepuk tangan dong sekalian. Mary kan bisa terbang, Mary bisa melayang. Jadi kayaknya udah gitu dia terbangnya tuh cepet banget. Jadi kayak kalau aku jadi Mary, biar aku nggak telat ke sekolah lagi, jadi aku mau terbang aja ya. Bisa kali ya kalau jadi Mary? Boleh. Terus apa lagi ya, kalau terbang itu aku bisa melihat view dari atas, jadi bisa menikmati indahnya kota, bisa jalan-jalan terbang. Terus Mary ini kan karakter yang identik sama magic kan di film ini. Jadi apa ya, sentuhan magical moments itu tuh di sini menurut aku ada di karakternya Mary. Jadi aku harap semuanya dari anak kecil, terus kakak, om, tante, pokoknya semuanya bisa membuka imajinasinya ngelihat Mary ini. Ya, boleh mengarah sekarang ke tengah sedikit atas. Oke, 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3. Sekarang